Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini masuk di dalam pertanyaan yang ke-15. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 15, apakah kabar baik atau Injil itu? Injil adalah kabar baik bahwa Allah sendiri oleh belas kasihannya membebaskan kita dari dosa, dari hukuman dosa dan mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui Sang Penebus. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Silakan duduk. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan berita buruk. Di media sosial kita bisa melihat berbagai macam konflik sedang terjadi. Ada ketidakadilan, krisis ekonomi, bahkan kerusakan moral. Bahkan di dalam kehidupan pribadi kita mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat. Entah di dalam keluarga, pekerjaan, atau di dalam kesehatan kita. Atau Anda juga merasa bersalah yang terus membayangi hidup Anda. Saudara, di tengah semua ini kita membutuhkan kabar baik. Bukan sekedar hiburan sesaat. Tetapi kabar yang sungguh-sungguh memberikan harapan dan mengubah hidup kita. Saudara, hari ini adalah Minggu Palma. Saat kita mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai dan daun palma. Banyak orang pada waktu itu berharap Yesus menjadi raja politik yang akan mengusir penjajah Romawi dan membawa kemakmuran. Tetapi Yesus datang untuk misi yang jauh lebih besar. Ia datang bukan untuk menaklukkan musuh dari luar, tetapi untuk mengalahkan musuh dari dalam, yaitu dosa. Saudara, inilah kabar baik, inilah Injil. Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk Anda dan saya, sehingga Ia mengutus anaknya, Yesus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita. Tetapi kabar baik ini berawal dari kabar buruk. Sama seperti berita penyelamatan tidak akan berarti jika tidak ada ancaman bahaya. Kabar baik Injil ini hanya terasa manis bila kita menyadari kondisi kita yang sebenarnya. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita semua adalah orang berdosa. Kita telah gagal hidup sesuai kehendak Allah. Kita hidup untuk diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri dan sering menolak kebenarannya. Dan akibat dari dosa adalah kematian. Bukan hanya kematian secara fisik, tetapi terlebih keterpisahan kekal dari Allah. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Oleh karena kasih karunia dan belas kasihannya, maka Yesus datang untuk menggantikan kita. Ia mati bukan karena dosa, bukan karena kesalahannya, tetapi Dia mati karena dosa-dosa kita. Dan Ia bangkit supaya kita menerima hidup yang kekal. Saudara, di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan melalui kebangkitannya, Ia membuka jalan menuju hidup yang baru. Jadi saudara, Injil bukan sekedar informasi. Injil adalah kabar kemenangan Allah atas dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus. Matt Chandler pernah berkata, Yesus tidak mati untuk membuatmu menjadi orang yang lebih bermoral. Dia mati membuatmu menjadi miliknya. Saudara, Injil bukan ajakan untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik, tetapi undangan
untuk datang kepada pribadi yang telah mengalahkan dosa kita. Itu sebabnya Injil adalah berita terbaik yang pernah ada. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah penuh kasih dan anugerah. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam rasa bersalah. Kita tidak harus membuktikan diri kepada Allah. Kita cukup datang kepada Yesus dengan hati yang percaya dan menerima pengampunan serta hidup baru darinya. Saudara, oleh sebab itu Injil adalah satu-satunya kabar baik yang benar-benar kita butuhkan. Dan kabar itu masih berlaku sampai hari ini untuk siapa saja yang mau percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya memberi kesempatan untuk kita berdoa dan bertobat secara pribadi. Saudara, mari kita bertobat dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, dari sikap meremehkan dosa, usaha menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri, serta dari hati yang acuh terhadap kasih Allah. Lalu kita berbalik kepadanya dengan iman yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada anugerah dan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa kami sering jatuh di dalam dosa. Lebih memilih jalan kami sendiri daripada kehendak-Mu. Tuhan, kami telah gagal mengasihi Engkau dan sesama seperti yang Engkau kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi kami juga bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami di dalam dosa. Engkau mengutus anak-Mu Yesus untuk menyelamatkan kami melalui salib dan kebangkitannya. Terima kasih karena Engkau telah menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik Injil yang menyelamatkan. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.